memulai pelajaran kita pada hari ini, saya akan menjelaskan dulu tentang pengenalan Excel yang paling dasar, karena pekerjaan kita yang selanjutnya itu adalah ada beberapa hal yang perlu dipahami tentang data, kemudian tentang bagaimana memotong data, kemudian memformat angka, kemudian bagaimana memformat waktu, kemudian membulatkan angka, kemudian kita akan belajar juga tentang penggunaan fungsi logika if atau jika. Nah, itu akan kita gunakan untuk mengerjakan soal yang sudah dipersiapkan, yang sudah ada. Ini sudah ada, nanti formatnya seperti ini, kemudian tampilan kalau sudah dikerjakan menggunakan rumus-rumusnya akan seperti ini. Nah, supaya lebih mudah mengerjakannya, saya akan menjelaskan dulu tentang data itu sendiri dulu. Oke, kita mulai dengan menjelaskan tentang karakteristik data. Pada dasarnya data itu terdiri dari dua macam. Yang pertama adalah data yang bersifat label, ya. Kemudian yang kedua adalah data yang bersifat value. Jadi ini ada nilainya, value ada nilainya, artinya bisa dihitung. Kalau teks ya hanya sekedar tampilan teks saja. Nah, kemudian karakteristik dari data yang bersifat label itu adalah yang pertama, diawali dengan huruf, ya, diawali dengan huruf. Dengan huruf, contohnya Harsoyo itu diawali dengan H, Jono diawali dengan J, dan sebagainya, ya. Kemudian yang kedua, kalau ini langsung, kemudian yang kedua diawali dengan tanda koma atas atau apostrof namanya, apostrof. Nah, ini biasanya dilakukan untuk data-data yang tidak diawali dengan huruf. Misalnya dengan diawali angka. Misalnya kita nulis nomor HP 081328795349. Kalau kita nulisnya langsung 081 tidak akan muncul seperti ini. Nah, munculnya akan 81328 dan seterusnya. Nah, supaya nolnya itu bisa muncul, maka angka ini dirubah dulu menjadi teks. Nah, bagaimana caranya? Diawali dengan tanda centang atas ini, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini saya F2 ya. Nah, lihat ini. Ini ada tanda centangnya, ya. Nah, ini berarti dia berupa walaupun wujudnya angka, tetapi dia dianggap teks karena diawali dengan tanda apostrof. Kemudian yang ketiga, yang teks tadi itu merupakan gabungan huruf dan angka dan huruf boleh. Jadi AB5004N. Nah, ini pokoknya ini kan diawali dengan huruf, berarti dia teks. Atau kita rubah coba sebenarnya. 353, kemudian coba kita lihat. Nah, ini karena ada A-nya di dalamnya, dia dianggap teks. Tetapi kalau tidak ada angka, tidak ada A-nya, itu nanti akan dianggap angka. Jadi yang dimaksud dengan gabung. Nah, kemudian ciri yang keempat adalah rata kiri. Rata kiri itu lihat ini. Nah, rata kiri, semua rata kiri. Nah, ini karakteristik dari data yang bersifat label atau teks. Kemudian yang kedua, data yang sifatnya value, punya nilai, bisa dihitung, ya, bisa dihitung. Bagaimana karakteristiknya? Yang pertama, diawali dengan angka. Ya, ini nulisnya langsung, tidak usah pakai apa macam, ketik aja langsung. Nah, hanya ini karena ada, kita lihat atas ini, ya, yang di atas ini, ya, 1575 dan sekian, koma sekian sekian. Nah, sama aja kalau kita ngitung angka 100 bagi 3, nggak mungkin pas.
itu mesti koma 3333 gitu ya, sama. Jadi saya nulisnya hanya gini aja, nulisnya. Nah, hasilnya seperti ini, nulis tok. Kemudian bisa juga berupa formula atau rumus. Nah, formula atau rumus itu bagaimana? Diawali dengan tanda sama dengan ini. Nah, coba kita ambil sini, misalnya saya tulis sama dengan, ya, sama dengan 45 kali. Nah, kali itu adalah asterik, kali 17,5. Ini namanya formula, rumus. Nah, setelah kita enter, nah hasilnya ini, ya, hasilnya ini. Jadi tadi ketik langsung pakai tanda tanda, bisa juga seperti ini. Ini juga formula, ini diawali sama dengan C7 dibagi C8. C7 itu apa? C ini kolom C, ya, baris 7. Nah, berarti ini C7 dibagi C8, berarti ini dibagi ini. Nah, ini jadi boleh menyebutkan, kalau nanti kan akan menuliskan angka. Kalau ini adalah membagi data yang ada di sel C7 dengan sel yang ada di sel C8. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalau kita hilangkan ini, coba kita hilangkan tanda tadi ya, hanya seperti ini saja, kita enter. Nah, hasilnya ini. Hasilnya ini. Ini menghitung dari sel C7 dibagi sel C8. Hasilnya nih. Ini formula. Jadi berupa formula, ada nilainya. Tapi kalau ini misalnya angka ini yang tadi yang diawali tanda ini, nomor telepon ini dikali nomor ini dihitung, ya nggak bisa, error nanti. Hasilnya error. Nah, kemudian ciri yang lain adalah yang namanya value itu rata kanan. Coba kita lihat blok ini. Semua rata kanan. Oke, itu ya. Jadi sekali lagi, kalau label itu cirinya huruf, awal ditanda huruf atau gabungan huruf dan angka, dan dia adalah rata kiri. Contohnya ini, value diawali angka atau nulis angka langsung, formula pakai tanda formula atau rumus. Nah, yang formula atau rumus itu biasanya diawali dengan tanda sama dengan, equal, ya. Kemudian biasanya rata kanan. Kita lihat ini. Nah, ini karakteristik dari suatu data yang nanti kalau kita mengerjakan soal, misalnya kita membuat nomor urut. Nomor urut kalau kita nulisnya, misalnya saya taruh sini ya, nomor urut 01, bisa nggak? 0 sama huruf 1, saya ketik langsung. Nggak bisa, hasilnya 1. Bagaimana supaya bisa? Nah, pakai tanda apa? Awali ini 01, kita lihat. Nah, sekarang jadi 01 bisa. Nah, ini nanti gunanya. Jadi nomor urut itu lain dengan angka. Dia bukan angka tetapi teks, ya. Teks saya hapus. Oke, kemudian selanjutnya. Nah, ini sudah jelas ya. Terus sekarang kita coba bagaimana cara memotong data. Data ini misalnya ada data, ada tulisan, ini semua berupa teks, ya. Saya menekan negeri, kemudian AB sekian, Sleman sekian, Yogyakarta sekian, ini ada kode posnya. Nah, ini kita bisa motong data yang ada di sini di A15. Saya mau ngambil tulisan SMK saja, motong ini hanya SMK-nya saja. Bagaimana caranya? Oke, caranya begini. Ini menggunakan formula sama dengan, ya, motong kiri, ini kan sebelah kiri berapa karakter? 3. Nah, kiri itu left, ya, kurung buka. Yang dipotong di mana? Yang dipotong adalah di A15. Titik koma. Nah, untuk misahkan ini titik koma. Terus mau dipotong berapa? Dari kiri. Nah, motong dari kiri 3. SMK, berarti SMK itu 3. Jadi, oke, terus ditutup, selesai.
Jadi ini rumusnya, motong sebelah kiri di sel A15 3 karakter. Coba kita lihat, enter. Nah, SMK, ketemu SMK. Kalau saya tekan F2 nya muncul rumusnya, paham ya? Nah, itu SMK. Nah, sekarang kalau motong tengah, oke, ini tak coba untuk ini dulu. Oke ya, motong tengah bagaimana? Kalau kiri itu left, kalau tengah bagaimana? Kalau tengah mid. Nah, ini left, ini mid. Nah, beda kalau mid. Sebelum ke mid, ke kanan dulu aja, ben gampang. Right, ini sama prinsipnya dengan ini persis, right. Sekarang ini mau saya ambil huruf kiri saja. Kiri saja. Kalau kiri saja berarti adalah 4 huruf di terakhir. Jadi di sini diberikan rumus sama dengan right kurung buka di mana ini, di A15. A15 diambil berapa? Diambil GERI itu 4, GERI 4 kurung tutup, enter. Nah, ini kita lihat kalau saya munculkan begini, nah ini left, ini kalau saya munculkan ini di F2 itu edit. Nah kalau motong tengah bagaimana? Motong tengah itu pakai mid, sumbernya sama, yang dipotong adalah A15 ya. A15 yang mau diambil dia mana? Misalnya saya mau ngambil tulisan NEG, nek tok. Tengah itu banyak, M itu sudah tengah kan, sampai R itu tengah semua. Mau diambil 1, 2, 3 banyak sekali. Nah, karena banyak, maka khusus untuk mid itu tidak hanya seperti tadi itu. Kita lihat, kita coba ya. Normal penulisannya sama dengan mid. Ya, yang dipotong mana? A15. Ya. Nah, nggak bisa kalau potong 3 itu, nek kan 3. Nah, 3 yang mana? MK spasi, NEG, atau K spasi N, atau yang mana? Kita ambil yang nek. Nah, kita caranya adalah ini karakter keberapa? N itu kita tulis, kita lihat 1, 2, 3, 4 spasi N, berarti 5 ya, 5. Berarti ini kita mid A15 mulai karakter kelima. Mulai karakter kelima diambil berapa atau dipotong berapa? NEG potong 3. Nah, jadi potong tengah di A15 mulai karakter kelima ya, diambil 3. Enter coba. Nah, betul, nek. Oke, saya kasih di tengah ya. Nah, ini bedanya di mana? Coba saya munculkan di F2. Ini hanya sel 15 bagi ambil 3. Ini hanya kanan, right, A15 ambil 4. Udah. Nah, kalau tengah, karena tengahnya itu bermacam-macam, ini harus menyebutkan mulai karakter keberapa. Jadi, ambil tengah di A15, mulai karakter kelima diambil 3. Berarti kalau SMK 1, 2, 3, 4, 5-nya itu N, ambil 3, NEG. Nah. Oke, paham ya? Oke, begitu. Oke. Sekarang kita coba godean. Misalnya saya mau ngambil godean itu gode atau go, saya ambil go nya bagaimana? Sama dengan tadi apa? Left, left kurung buka. Nah, tidak di A15 tetapi di 16. A16 diambil 2. Nanti ketemunya go. Ya. Lihat 1, 2, 3, set. Nah, go. Nah, dia go. Nah, ini go. Sekarang kalau saya
Yang potong tengah saya ambil dianya saya OD. Sekarang OD. Saya ambil OD-nya saja. D ini seberan. Tadi apa? Tengah itu sama mid. Kurung buka A16 ngambilnya. Nah, ingat ketentuannya khusus untuk mid. Mulai karakter apa? OD berarti mulai O. O itu huruf kedua. Berarti 2. Diambil siapa? 3. OD 3. Nah, lihat OD. Nah, OD ya. Oke. Nah, sekarang misalnya saya mau ngambil tulisan Dean sekarang. Tadi gimana caranya? Kalau kanan sama dengan right, kurung buka A16. Sorry. Ini ambil 4. Ketemunya Dean. Nah, oke. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang ini kita. Nah, sekarang saya mau ngambil angka 17. Nah, bagaimana cara? Oh, sini. Ini AB aja ini AB2 misalnya nomor mobil AB2. Ya, sama dengan left A17, ingat sudah ganti baris. A17 diambil 3. Ya, ketemu AB2. Nah, sekarang ini saya ngambil angka 17 saja. Tengah berarti sama dengan mid A17. Mulai karakter ke berapa? 17 itu angka 1 ya. 1 itu berarti karakter keempat. 17 itu 2. 1 7 berarti ambil 2. Ketemu ya? 17 ya. 17 sudah betul. 17. Nah, yang kanan sekarang. Kanan itu saya ngambil 9 YY. 3 juga sama dengan atau 2 saja, yang 2. Right. 17 diambil 2. Oke, betul ya, udah ya. Oke, udah, nggak masalah. Oke. Oke. Nah, sekarang nanti silahkan yang ini dicoba dulu, dicoba sendiri yang di situ nanti. Nah, sekarang yang gabungan. Gabungan ini misalnya saya mau gabung antara go, kemudian D-nya ngambil sini, an-nya ngambil go, sebentar, SMK nek misalnya, SMK nek, bagaimana caranya gabung di sini? Ya, gabung itu gunakan tanda. Oke, nanti ya. Ini berarti gabung itu ngambil SMK nek gitu ya. SMK nek itu ini ada SMK-nya ada di B15. Gabung itu pakai tanda dan. Tanda petik. Nah, karena ada ini saya kasih ini dan. Nah, ini untuk gabung. Ini gabung supaya dia ada spasinya. Tanda petik. Neknya ada di C15. Kita lihat hasilnya. Nah, SMK nek. Rumusnya ini yang di atas ini. Nah, ini saya F2 ya. Ini kan ada spasinya. Nah, kalau nggak ada spasinya bagaimana? Nah, ini langsung saja. Oh, ini dihilangi spasinya. Tapi jangan keliru ya. Jangan keliru tuts yang hanya tanda petiknya 1. Ini tanda petiknya 2 khusus ini. Kalau enter, nah SMK nek. Oke, saya tekan E. Jadi ini saya kasih spasi saja. Oke, supaya ada jarak antara ini SMK, ini dan nek. Oke.
Kalau gabung 3 dengan geri, dengan erinya, nanti aja. Oke, sekarang saya akan menggabungkan, saya ngambilnya dari sini aja. Ini gu sama Dian, gu sama Dian, tetapi nggak usah pakai spasi. Jadi tinggal menyebutkan gu itu di B16, terus nyambung tadi pakai dan ya, pakai dan. Karena saya nggak mau pakai spasi, langsung tanda petik lagi. Dan Diannya ada di D16. Enter. Gudian. Oke. Nah, oke. Nah, sekarang kita nyoba rumus sekarang. Rumus coba. Sekarang yang ini gabung dengan rumus. Misalnya angka 2 ini dikalikan 17 ini. Angka 2 yang ada di sini dikalikan B17 ini. Bagaimana caranya? Berarti ini harus dipotong. Ngambil angka 2 dipotong 1 ya. Maksudnya apa tadi? Motongnya itu right, karena yang di kanan. Right. Ada di B berapa tadi? Ini B17. B17 diambil 1 ya, kali C17. Cara angka 17. Yang kebetulan di 17. C17. Coba perhatikan. Ini perhatikan, right B17 diambil 1, berarti ini ambil 1, berarti angka 2 dikalikan C17 angka 17. Kita lihat, enter. Hasilnya angka perkalian, hasilnya 34. Oke, begitu ya. Sekarang coba satu lagi yang saya gabung ini. Saya mau gabung menjadi Sleman Yogyakarta. Sleman Yogya. Sleman yang ngambil di sini, Yogyanya Sleman Sleman Yogya. Bagaimana cara ngambil ini Sleman dan Yogya? Slemannya motong ini ya, ini nggak bisa utuh ya, ambil di ini. Yogyanya ngambil ini. Nah, bagaimana caranya? Sama, taruh sini aja. Sama dengan, nggak kelihatan ya. Nah, kecilkan dulu dikit. Kecilkan biar kelihatan semua. Nah, oke. Iya. Sama dengan ambilnya dari sini, dari ini, berarti left A18 diambil, tulisannya Sleman itu berapa? 6 ya, left 16 ambil kurung tutup, gabungkan menggunakan dan spasi 1 supaya nanti ada pemisahnya, dan terus ngambil Yogya tok, berarti Yogya itu ada di A19. Nggak usah pakai ulang, langsung aja left. Jadi nggak usah pakai sama dengan lagi. Sama dengan itu hanya taruh di depan sendiri. Left A19 diambil Yogya itu 5. Yogya 5. Oke. Ini formulanya. Enter. Sleman Jogja. Gitu ya. Oke, kita sudah belajar bagaimana memotong data, potong tengah, potong kiri, potong kanan, gabungkan juga bisa. Nah, oke. Tadi intinya kalau potong kiri adalah menggunakan, yang ini saya pakai, dan ini biar bisa untuk belajar pakai left ya. Tak kasih warna merah aja, warna merah. Ini left. Nah, kalau tengah itu pakai mid. Nah, pakai mid, saya kasih warna merah. Kalau right itu pakai ini kanan itu pakai right, warna merah. Nah, kalau hubungan bagaimana? Nah,
ini ya ini jadi tidak bisa lagi. Jadi karena ini, nah ini kelihatan, ini tadi kan formulanya rumus, ya rumus. Jadi nggak bisa jadi, nggak bisa ketemu. Kenapa? Karena ini semua karakter, semua teks, ya teks digabungkan di sini nggak jadi, ya hanya teks saja akhirnya, ya. Oke, itu. Oke, ini saya hapus saja. Ini. Oke. Nah, sekarang nanti dibuat sendiri, silahkan. Memformat angka sekarang. Kalau tadi motong, sekarang memformat angka. Nah, angka itu bisa diformat, ada beberapa tipe. General, umum, kemudian angka, kemudian currency itu mata uang, kemudian diformat sebagai bentuk uang. Bentuk uang. Kalau mata uang itu nanti pilih negara mana terserah, currency yang berlaku atau yang currency itu yang dipakai sekarang apa. Accounting ini pembukuan menggunakan apa, atau persen. Nah, general itu umumnya. Jadi kalau kita ngetik biasa, ngetik itu biasanya pasti muncul angka biasa. Nulisnya jangan 15.000, tidak boleh nulisnya 15.00, enggak boleh. Jadi nulisnya langsung aja 15.000, enter. Nah, sudah selesai. Ini general, umum. Nah, ini juga sama, ini sebenarnya nulisnya umum teman. Oke, ini saya hapus semua ya dulu, ya hapus dulu. Oke, ini saya copy dulu, saya copy ke diri. Nah, sekarang angka 15.000 ini akan kita buat menjadi formatnya bukan umum tetapi number. Ketiknya ini number ya. Caranya bagaimana? Di sini terus klik kanan, ya, format cell. Nah, ini ada number. Mulianya seperti ini, number. Nah, di number ini ada pertanyaan. Nah, sampelnya contohnya ini 1500. Mau pakai desimal enggak? 0 kan, ini enggak 0. Kalau nggak pakai desimal 0. Jadi dia kalau nggak pakai desimal dia pakai 0. Jadi nggak ada dua angka di belakang koma, enggak ada. Nah, karena 15.000 kalau di Indonesia 15.000 itu 15.00. Berarti ada tanda titik. Nah, kalau kita menggunakan tanda titik berarti ini kita centang, klik use separator, ada tanda titik. Oke ya, ini contohnya. Oke, kita lihat. Nah, ada tanda titik. Ini format number. Nah, kalau currency bagaimana? Sama, currency, klik kanan, format cell, ada currency. Nah, ini currency. Kita tinggal pilih mana, negara mana, simbolnya. Ini kebetulan Denmark ada persis RP, berarti kita pakai rupiah. Ya, simbolnya rupiah. Mau pakai apa? Belanda atau mungkin Inggris ya. Kalau Inggris mana Inggris? Oh enggak, Inggris itu English. Bentar. F. Bentar, kita turunkan. Nah, ini Inggris. Nah, English kita gunakan English yang USA. Oke, English USA. Tandanya dolar. Ya. Currency. Oke. Nah, karena mata uang. Nah, tadi settingnya adalah mata uang Amerika. Kalau Indonesia bagaimana? Sama saja, bisa. Nah, sekarang accounting. Accounting itu kalau di dunia akuntansi, angka ini mau bagaimana kan? Sama, klik kanan, format cell, accounting. Oke, simbolnya kita mau pakai yang Indonesia. Oh, Indonesia saja ini. RP. Oke. Jadinya 15.000 seperti ini. Kalau di Indonesia. Persentase, sekarang persen, dibentuk persen. Klik kanan sama format cell, ambil persen. Oke, nggak usah pakai desimal. Oke, ini contohnya hasilnya nanti. Oke. Nah, ini caranya memformat angka menjadi bermacam-macam. Tinggal nanti soalnya mintanya mau seperti apa, kamu tinggal menyesuaikan saja. Oke, lanjut. Sekarang memformat waktu. Waktu itu ada tanggal, ada
Nah, sekarang yang tanggal. Menulisnya adalah sama dengan date, date, kemudian kurung buka, y itu years, ya. month, day. Nah, antara years, month, dan day itu ada misahkan titik koma. Ya, ada misahkan titik koma. Ini contohnya. Ya, sebelah kanan. Misalnya kita ngetik date 2020 tahunnya, 08 itu bulannya, 14 itu adalah tanggalnya. Nah, kita enter, itu nanti akan bisa menjadi seperti ini. Nah, bagaimana supaya seperti yang atas di hijau 3 itu, ini tergantung dari formatnya. Kita coba kita klik yang ini yang rumusnya yang paling utama itu pasti hasilnya ini. Klik kanan, format cell, pilihannya adalah date. Nah, ternyata yang dipakai, kita lihat hasilnya 14.8 sekian, berarti yang dipakai format yang ini, sesuai gambarnya ini. Bukan yang ini, 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 tapi yang atas diri. Ya, nanti hasilnya seperti sampelnya ini yang atas diri. Kita oke. Ini hasilnya. Ya, ini hasilnya. Kemudian kalau yang bawah sama sebenarnya. Ini format, date, kemudian pilihannya yang bawah ini. Jadi ada format yang tadi yang paling atas, sekarang yang agak di bawah. Oke, ada bermacam-macam. Nah, silahkan pilih. Jadi ada bermacam, nanti tinggal milih saja format cell, terus pilih aja bentuknya apa. Nah, kalau yang bawah ini tidak bisa menggunakan format cell yang date, karena di sana tidak ada. Coba saya munculkan format cell, kemudian kita taruh sini date. Nah, kita lihat, apa ada yang 14 Agu? Nggak ada. Sini nggak ada. Nggak ada format itu. Apakah ada yang 14 Agu 20? Nggak ada juga. Adanya di mana? Nah, kalau nggak ada gunanya, nggak ada di situ, kita lihat di custom. Ini custom. Custom 14 Agu berarti kita gunakan. Kita lihat sini. 14 itu DD, Agu itu MM. Berarti ini yang dipakai. Berarti ini yang dipakai. Ya. Nah, kemudian kalau yang bawah 14 Agu 20 yang mana? 14 ini itu DD, berarti DD ini tahunnya hanya belakang sendiri. Berarti yang ini yang dipakai, yang bawah. Jadi yang tidak ada di sini kita bisa menggunakan custom. Atau mau kita format sendiri yang sesuai yang kita butuhkan, boleh, tinggal rubah yang ini aja. Ini misalnya ini ya, ini tak kasih Y-nya 2 lagi, yang kecil aja biar sama. Nah, seperti ini berarti formatnya nanti tanggal, bulannya, dan tahunnya. Saya enter ya. Nah, lihat hasilnya sama semua karena tadi sudah tak blok. Kalau nggak diblok ya enggak. Oke. Nah, saya batalkan. Ini aja yang mau saya rubah, yang ini aja yang saya rubah. Nah, yang saya rubah. Atau yang ini yang atas saja. Di format cell, custom, ambil ini ya, tadi ini tambah 2 YY. Artinya date-nya 2 digit, month-nya bulannya ambil 3 digit. Yang biasanya cuma 2, cuma 3, dan years-nya tetap 4 maksimal. Enter. Kita lihat. Nah, gitu. Jadi, untuk menuliskan tanggal, nah ini biasanya kalau di akuntansi, entah itu jurnal, entah itu di transaksi dan sebagainya, biasanya menggunakan date, tahun, bulan, tanggal. Ini norma penulisannya. Kalau tampilannya silahkan nanti dirubah sendiri, format cell dan seterusnya. Nah, sekarang waktu, time. Kalau time nulisnya adalah time, hours, minutes, second. Time, nah ini contohnya. Time 10.3456.
jam 10.34 menit 56 detik. Nah, hasilnya seperti ini. Ini juga ada dua. Ya, yang dua ini yang satu yang standar, yang bawah ini biasanya pakai customnya. Kita lihat, klik kanan, format cell, time. Nah, udah time. Hanya ada dua pilihan. Tinggal milih yang mana. Nah, ini yang versi Indonesia. Oke. Nah, kalau yang bawah, kita lihat format cell tidak di time. Coba kita lihat contohnya tadi ini ya, 10.34 AM. Di date nggak, di time nggak ada ya. Nggak ada yang pakai tulisan AM. Adanya di custom. Custom, kalau jam itu pakai hours. Tadi mintanya adalah 10.34, berarti hours, minutes, AM. Hours, mana hours? Ah, ini, yang ini, hours, minutes, AM. Oke. Itu caranya menulis waktu, menulis data waktu. Nah, sekarang pembulatan. Pembulatan itu membulat angka. Ada 3 cara menggunakan. Ada round, ada round up, ada round down. Ambil data, contohnya ini. Nah, ini kita mau kalau pakai round bagaimana? Ini dibulatkan. Nah, bulatkan, penulisannya adalah sama dengan, oke, saya dulu, saya pakai ini dulu supaya kelihatan. Round, kurung buka, ini ada di B42. Nah, B42 mau dibulatkan berapa angka di belakang koma. Misalnya ini 48, ini mau dihilangkan, berarti ngambil 2 angka di belakang koma. Nah, berarti ini angkanya 2. Kita lihat nanti hasilnya seperti apa. Ini ya, ini sama, misalnya ini tak taruh, ini tak copy aja sini, tapi ini yang saya hilangi ininya, tidak di B42 tapi di C42. Ini yang ini C42, enter. Kita lihat nih, 721.534,2267 menjadi 721.534,23. Kenapa 23? Karena yang 67 ini lebih dari 50, sehingga dia dibulatkan ke atas menjadi 23. Oke, nah ini kalau ini saya buka, roundnya saya buka, saya bukan ini, kalau ini kata tak kasih tanda apostrof berarti dia teks. Kalau ini saya apostrofnya saya hilangkan, saya round aja, lihat hasilnya. Kita lihat sini, diambil 2 belakang koma. Sekian 2 belakang komanya itu ini 6848. Karena 48 tidak mencapai 50, maka dihilangkan. Oke. Jadi untuk round itu dia membulatkan sampai belakang koma. Nah, misalnya ini sekarang saya nggak mau pakai desimal. Saya mau pakai angka saja, pakai jadi hanya 25153 sekian gitu ya. Bagaimana caranya? Ini saya edit aja, F2 ya. Ini saya kasih 0 saja. Yang saya bulatkan yang ini. Kalau pakai 0 berarti tidak ada koma, tidak ada angka di belakang koma. Ini akan dihilangkan, ini akan dibulatkan. Nah, karena angkanya 2267 nggak mencapai 5, kita pasti hilangan. Lihat hasilnya. Hanya ini saja. Oke, ini 0. Nah, sekarang saya taruh sini sekarang. Bagaimana caranya supaya kalau kita mau bayar gaji ya, bayar gaji itu kan berarti nggak mungkin kan kita membayar Rp534. Paling banter jadi 721.500 atau mungkin 5 atau 600, tergantung, karena 34 ini berarti yang 34 hilangkan. Bagaimana caranya? Nah, caranya sama dengan round ya.
Run, saya ngambilnya di sini yang C42. C42 ya. Diambil berapa? Kemudian berapa angka? Kalau tadi ke sana itu plus, jadi misalnya 0 atau mungkin kalau 2 itu berarti ngambil 2, sekarang malah maju. Nah, kalau maju itu berarti minus. Ya, seperti kalau kita menggunakan tabel diagram itu ya, dari pusatnya itu 0 ke kanan plus, ke kiri minus. Nah, ini ke kanan plus, ini ke kiri minus. Berapa digit? 2 digit. Berarti nulis min 2. Ini berarti membulatkan di C4 ini ya, 2 angka di depan koma. Tidak di belakang koma, di depan koma. Berarti 2 angka ini dibulatkan. Karena tidak mencapai 50, ini hilang. Nanti kita lihat. Nah, lihat hasilnya. Ya, 00, jadi hilang kan 0. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan round up? Nah, round up itu ya, kalau round itu tadi dia menyesuaikan yang di bawah 50 hilang, di atas 50 jadi 1. Kalau round up itu membulatkan ke atas berapapun. Ya, saya ambil contoh. Ini sama dengan round up. Saya ambilnya tetap dari sini B42. B42 kita lihat, saya ngambil 0 saja. Kurung tutup. Artinya apa ini? Ya, artinya apa? Ya, artinya saya membulatkan ke atas dari ini tanpa desimal. Jadi enggak pakai desimal. Jadinya berapa? Ya, ini sebentar, ini saya lupain tadi. Ini saya hilangkan dulu. Nah, ini hilang 000, kemudian ini 8 jadi 9. Kenapa? Karena ini ada angka lebih dari 50, sehingga dibulatkan menjadi 1 menambah angka 8. Oke. Ini sama. Misalnya saya ngambilnya ini sama dengan ini, sama yang di sini. Sama dengan round up C42 diambil kosong. Beda enggak? Ingat, ini dibulatkan ke atas. Kalau tak ini dibulatkan ke atas menjadi ini jadi 9, kalau ini dibulatkan ke atas bagaimana hasilnya? Kita lihat. Ya, dibulatkan ke atas berarti tetap aja, karena atas berarti berapapun ya, kalau ini 22 sekian tidak sampai 50, tetapi karena dibulatkan ke atas tetap menjadi 1, menjadi 35. Ini juga begitu, 68 sekian dibulatkan ke atas, ini jadi 9. Ya, ini dibulatkan berapapun angka di belakang koma tetap 9, tetap dibulatkan menjadi atas. Oke, sekarang rundown dibalik. Rundown itu dibulatkan ke bawah. Jadi kalau ke atas itu berapapun jadi 1, kalau ke bawah berapapun hilang. Ambil sama dengan round buka A42 diambil 0. Hasilnya sorry value round, ini kurang. Round up kok A, ini salah, bukan A tetapi B ya, sorry, B42. Nah, hasilnya ini rundown. Sorry, kok rundown nih, kok round up, sorry, salah, rundown. Oke, rundown ya. Nah, rundown. Ini kalau mau dimunculkan rumusnya silahkan di F, taruh sini terus F2 aja. Rundown B2 ini. Jadi ini dibulatkan. Jadi berapapun ini nggak dianggap kalau rundown itu. Nah, ini juga begitu. Ini berapapun tidak dianggap. Coba kita copy, jadi enggak ya?
Sama, jadi ini. Jadi intinya sekarang ron, kalau kita menggunakan ron itu angka di belakang komanya akan dibulatkan sesuai dengan jumlahnya. Kalau kurang 50 ya habis, kalau kurang 50 ke atas jadi 1. Turun saja. Tetapi kalau round up berapapun dinaikkan menjadi 1. Ya, round up. Round down berapapun dihilangkan yang di belakang koma. Nah, itu nanti tinggal menggabungkan saja. Oke. Demikian pembulatan angka. Sekarang lanjutnya dengan fungsi logika. Fungsi logika if itu bahasa Indonesia ya jika. Norma penulisannya bagaimana? Adalah sama dengan if kemudian suatu pernyataan, ya pernyataan apa gitu ya. Pernyataan, kemudian setelah itu kalau pernyataan itu benar, jawabnya yang sebelahnya persis setelah titik koma. Kalau pernyataan itu salah, jawabannya yang di selanjutnya. Saya ulangi ya. Nanti kalau udah dicontohnya gampang tuh. Sekarang ini dulu. Norma penulisannya atau sintaksnya adalah sama dengan if kemudian suatu pernyataan. Misalnya 1 sama dengan misalnya ini PR sama dengan PGRI misalnya. Oh benar, maka tulisannya akan menjadi PGRI. Oh salah. Oh kalau salah bagaimana? Salah bukan berarti dia bukan PGRI. Nah, pilihan yang apa? IG. Dan langsung jawabannya nggak usah if lagi. Oke, itu ya. Jadi kalau benar maka jawabannya ini, kalau tidak benar berarti jawaban berikutnya. Nah kita contohnya aja. Contoh ini ada kolom kode, ada PR001K. Nah ini ada keterangan kodenya, kita lihat. Satu huruf terakhir itu yang K, KA itu kode jenjang sekolah. Kalau K itu SMK, kalau A itu SMA. Nah kemudian dua huruf pertama kode orprof, ini kodenya kode orprof. Ini ya kode orprof. Ini kalau PR itu adalah PGRI, kalau IG itu IG, kalau PG ini ada PG adalah PGSI, Persatuan Guru Seluruh Indonesia. Nah sekarang di sini kita diminta untuk mengisikan ya, kalau ini K maka nanti Dina tulisannya SMK. Caranya bagaimana? Kita nulis sama dengan if, kurung buka if itu mesti. Nah kita ngambil ini kan, kalau ininya K toh, kalau di A berapa 52 itu yang paling belakang K. Nah, bagaimana bunyinya gitu? Bunyinya adalah if ya. Kalau menikah berarti kan, padahal ini kan komplit sekian, ini ada berapa karakter? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah kalau hanya ngambil K berarti kan harus dipotong. Potong kanan ya, potong kanan 1. Maka ini potong dulu. If right, potong kanan itu right ya. Right A52. A52 diambil 1 ya, kurung tutup dulu, sama dengan K. Nah oke, ada yang harus saya jelaskan kenapa pakai tanda ini. Sekali lagi nggak boleh ada spasi sama sekali ya, nggak boleh pakai spasi. Kemudian ini K ini karena dia karakter, dia dia adalah teks ya, teks label, maka harus didampingi di kiri kanannya dikasih tanda petik ya, tanda petik. Nah inilah yang disebut dengan pernyataan. Jika A52 itu dipotong 1 ketemunya K, tadi bagaimana? Kalau pernyataan benar maka yang dijawab sebelahnya. Nah maka apa? Maka di kolom ini tulislah jenjang SMK. SMK ya, SMK. Jadi kalau ini dipotong 1 huruf itu K, maka jawablah SMK ya, jawablah SMK. Kalau tidak nggak ada jawaban yang lain, kan hanya 2, A dan K. Kalau tidak ya sudah, alternatif nggak ada lagi, jawablah SMA.
kurung tutup. Oke, kita pahami lagi ya. Jika A52 itu dipotong 1 sebelah kanan ketemunya K, nek bener, maka dia akan ditulis SMK. Kalau tidak, karena hanya 2 alternatif, maka dia akan langsung jawabannya kalau tidak menggunakan if lagi. SMA, kita enter. Nah, SMK. Mau lihat mempelajari rumusnya di F2 saja. Enter. Nah, ini kalau bawahnya nggak usah ngetik lagi, ini aja di copy. Ngopi ada banyak caranya, bisa juga ini, terus tekan Ctrl C, ya, terus ini saya taruh sini, Ctrl V. Nah, ini udah beda toh. Kita lihat, ini A jadi SMA. Tuh ya, dong ya. Oke, itu cara pertama ngopinya. Cara yang kedua, kalau berurutan ini terus bawah berurutan, itu bisa pakai pojok ini. Geret saja atau getek. Nah, udah sama ya. Nah, ini jenjang sekolahnya menggunakan fungsi if. Kalau ini K, SMK. Kalau K, SMK. Kalau A, SMA. Jadi rumus ini akan fleksibel. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana kalau ini keliru Pak nulisnya itu tidak K tapi B misalnya. Kita ambil kalau ini B bagaimana? Nah, misalnya ambil contoh ini B. Jawabannya di sini apa nanti? SMB begitu enggak. Kan hanya ada 2 alternatif. Nek K SMK, kalau tidak SMA. Berarti B itu bukan K. Kita lihat. Nah, maksudnya SMA. Kenapa? Nah, karena di sini B itu bukan K. Hanya 2 alternatif. Kalau kita lihat, kalau saya tekan F2, itu ya, F2 muncul. Kalau dipotong menjadi K maka SMK, kalau tidak SMA. Karena ini bukan K, maka dianggap dia bukan SMK, maka apapun di situ hurufnya akan diketik SMA. Oke, itu ya. Oke, ini saya datanya tak hapus lagi, tak taruh lagi di. Kalau A bagaimana? Ini K bagaimana? Nah ya. Oke. Ini jenjang sekolahnya. Bagaimana kalau organisasi profesi gurunya? Tadi kita ngambil organisasi profesi guru itu diambil dari kode di sini 2 huruf pertama. Ini 2 huruf pertama. PR, PG, IG, LG, IG dan PG. Ada 3. Bagaimana caranya? Sama persis dengan ini. Oke, ini saya F2 aja dulu ya. Oh, sorry. Bukan, saya tidak ke F2. Ini yang paling bawah aja. Ini F2, tak kasih tanda ini supaya bisa terbaca rumusnya. Oke, bisa terbaca rumusnya. Saya lebarkan sedikit. Ini taruh sini aja supaya kelihatan. Nah, ini. Nah, bagaimana dengan ini? Organisasi profesi. Kalau ini dasarnya huruf terakhir, ini dasarnya 2 huruf pertama. Berarti harus motong sebelah kiri. Berarti rumusnya adalah if. Nah, karena ada jawabannya lebih dari 1, ada PR, ada PG, ada IG berarti lebih 1. Kalau jawabannya itu lebih dari 1, berarti ya harus menggunakan fungsi logika if. Sama dengan if. Tetap ambil dari kode ini. Yang diambil hanya kiri, berarti left A 52 ya, 52 diambil 2 PR. Diambil 2 tadi, PR, PG dan sebagainya diambil 2. Jawabannya apa? Nek bener jawablah. Oh, sorry. Kalau diambil 2 sama dengan PR. Ingat, karena teks, maka jawablah tanda teks lagi PGRI. Nek bener ini itu adalah PR, pada waktu potong itu ketemu PR, maka tulisan PGRI. Kalau tidak itu koma. Masih ada 2 alternatif, PG dan IG.
Nah, kalau masih dua alternatif berarti harus pakai jika lagi. Nggak usah pakai sama dengan. If left lagi, motong lagi. A 52 diambil 2 sama dengan PG ya, PG ya, PG. Itu ini PG. Maka jawaban opo nek PG? PG itu adalah PGSI jawabannya. PGSI, Persatuan Guru Seluruh Indonesia. Kalau tidak, nah berarti saya lagi nek iki bener dari PR maka PGRI. Nah kalau salah masih ada. Kalau dipotong itu kemudian PG maka jawablah PGSI. Sekarang jawabannya masih berapa? Tinggal 1. Kalau tinggal 1 nggak usah pakai if lagi, jawabannya langsung iki. Udah selesai, ditutup sekarang. Nutupnya berapa? If-nya kita hitung aja, if-nya ada berapa? If-nya ada 1, ada 2. Ya ini ada 1, if-nya ini ada 2 ini. Berarti nutupnya 2 juga. Nah, 2 juga. Enter sekarang. Lihat PGRI sekarang. PR PGRI. PG tadi coba kita lihat copy sekarang. Jadi PG, PGSI, IG, PG lagi, PGSI lagi, IG. Oke, ini tak kembalikan lagi ke rumus yang seharusnya. Enter. Oke, ini rumusnya. Kamu nanti bisa lihat kalau pengen lihat rumusnya apa, tekan aja F2. Nah, escape. Oke, ini penggunaan if ya. Jadi saya sudah mengajarkan banyak ini dari atas tadi. Karakteristik data, pemotongan data, kemudian format angka, waktu, pembulatan, dan logika. Oke, nah sekarang silahkan itu diterapkan di pembuatan laporan yang simpel ini. Ya, pembuatan ini. Oke, ini sebentar. Oke, ini ada data yang masih. Ini saya copy dulu aja di atas supaya nanti betul. Copy paste saja. Oke. Nah, ini ketentuannya ada di bawah. Jurusan diisi berdasarkan kode tes. Kode tesnya itu ini. Nah, huruf kelima dengan ketentuan gunakan if, value, dan mid. Nah di sini ada value. Kenapa value? Karena ada angka. Kalau hasil pemotongan itu biasanya menjadi teks. Nah, supaya tidak menjadi teks dia harus dibungkus dengan value. Nah, nulisnya bagaimana? Oke, nulisnya nanti nah ini. Sorry bukan tidak pakai itu aja. Pakai if saja. Ya, pakai if saja. Jadi if value aja. Jika ini nanti seperti yang tadi itu jika. Oke, gitu ya. Silahkan dicoba di format yang di atas ini. Kamu isi jurusannya. Jurusan itu berarti kode jurusan tadi apa? Yang mana? Kode jurusan itu kode tes huruf kelima. Berarti tes 1, 2, 3, 4, 5 di angka ini 1, 3, 1, 2. Nah, ini bagainya. Nah, berarti ini pakai if. If-nya berapa? If-nya 2 karena ada 3 alternatif. If-nya 2. Ya, if-nya ada 2. Nih, nanti isi. Kemudian tahun lulus itu nanti mulai dari ini ngambilnya di sini 2 angka setelah angka 1 ini. Jadi saya tekan F2 ini ya. Jadi yang ini. Nah, ini tahun lulusnya. Nah, mungkin ya nanti kreativitasmu bagaimana caranya. Kalau 01, 02 dan sebagainya itu adalah urutan dia tes saja. Oke, seperti itu. Tahun lulus sudah. Usia. Nah, usia ini akan dihitung mulai dari tanggal dia lahir sampai tanggal 14 Agustus. Nah, ini sampai ini.
Nah, ini akan menyesuaikan tanggalnya. Ini saya rumusnya, kalau nulis tanggal hari ini itu adalah rumusnya no. Nah, no. Ini no. No ini saya sama dengan no gitu ya, saya enter. Dia menyesuaikan sekarang. Kalau kebetulan dibuatin tanggal 14 Agustus, jadinya 14 Agustus. Kalau 2 hari lagi ya dia 16 Agustus, otomatis itu akan berganti. Nah, kalau ini dasarnya dari ini tadi. Kita lihat ini nulis saja, ini date 2000 dan sebagainya seperti ini ya. F2 nya ada. Nah, ini sama. F2. Nah, ini nulis biasa, kira masalah. Usia itu nanti sudah isi, departemen itu berdasarkan kode seperti yang tadi. Tes. Nah, hasil ujian itu nanti membandingkan antara usia dan nilai tes. Jadi kalau usianya berapa, nah ini ada ketentuannya di bawah. Nanti setelah dia baca, bagi yang usianya 25 tahun ke bawah dan nilai tesnya 70 ke atas, maka dia diterima. Kalau tidak, maka gagal. Berarti gunakan if itu nanti. Ini if n. N itu apa? N itu dan. Jadi jika usianya di bawah 25 dan nilai tesnya di atas di atas 70, maka 70 ke atas, maka dia akan diterima. Oke. Nah, ini rumusnya. Nah, nanti silahkan dipelajari sendiri. Oke, begitu ya. Nah, selamat bekerja, selamat mencoba. Nanti kalau ada kesulitan silahkan kita berdiskusi di grup ya. Nilai tertinggi, nah silahkan nilai tertinggi itu pakai max ya, kemudian rata-rata pakai average, kemudian terendah itu pakai min. Nah, kamu udah bisa itu. Oke, terima kasih, selamat mencoba.